Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih selamat bergabung bersama kami. Berikut yang akan kami sampaikan pada hari ini, yaitu kilasan pasar properti untuk semester 1 tahun 2021, khususnya pada subsektor retail dan kawasan industri. Kami akan mulai coba mengulas, sektor retail ini berdasarkan perspektif yang, lebih makro, berdasarkan publikasi yang disampaikan oleh Knight Frank Asia Pasifik yang inline dengan beberapa publikasi yang dirilis oleh Knight Frank Global. Berikut adalah informasi mengenai, sequel dari pasar retail global saat ini di tengah pandemi tentu saja. Kita lihat grafik yang ada di hadapan kita ini menunjukkan frekuensi dari, belanja online yang dilakukan oleh, konsumen di berbagai negara saat ini. Dan kita lihat berdasarkan data tersebut, terlihat terrefleksi bahwa Indonesia adalah salah satu negara dari mungkin bisa kita sebut 5 besar negara yang mempunyai frekuensi belanja shopping terbesar saat ini. Ya, di kisaran sekitar, peningkatannya ada 40% konsumen. Dan, sedianya data ini adalah data yang melihatkan peningkatan, di mana dari data tahun sebelumnya diperlihatkan bahwa rata, pembelajaran online secara frekuensi itu terjadi sekitar 22%. Jadi meningkat, dalam kisaran belasan persen untuk belanja online. Kenapa ini kami, angkat? Karena belanja online merupakan salah satu, multidimensi, pemasaran yang dilakukan oleh sektor retail saat ini dan menjadi tulang punggung untuk menggerakkan transaksi saat ini. Dan berikut kami sampaikan mengerucut pada pasar retail di Jakarta. Saat ini untuk semester 1 tahun 2021, total pasokan retail, ruang retail bertambah menjadi 4,8 juta square meter. Kita ketahui di kisaran bulan April 2021 atau, menjelang hari raya, salah satu mall di bilangan Jakarta Selatan memasuki pasar, dengan, confidence-nya dan mendapatkan animo yang cukup baik dari masyarakat. Dan kemudian juga, kami rekam bahwa tingkat permintaan ruang retail saat ini berada pada angka 3,8 juta square meter atau menurun sekitar 2% dari periode sebelumnya. Dan tingkat okupansi mall saat ini tercatat sekitar 78,9%. Rata penurunan ini tercatat sekitar 4% dari semester sebelumnya atau kami rekam ini adalah angka yang menunjukkan penurunan 8% dari tahun sebelumnya atau year on year. Dan, berdasarkan rekam jejak yang kami pantau, pergerakan Tinan saat ini, baik yang keluar ataupun yang masuk berasal dari sektor F&B umumnya, kemudian juga fashion, toko buku, dan juga hypermarket. Dan dalam periode, tahun ini sampai akhir tahun ini, selain satu mall yang telah dirilis di April lalu, ada satu, mall lagi yang akan dirilis sampai akhir tahun ini di Jakarta. Dan kita ketahui juga bahwa beberapa mall saat ini, atau beberapa ruang retail saat ini melakukan, atau menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk melakukan proses vaksinasi. Kemudian, bisa kami sampaikan, berikut adalah rekapitulasi gambaran atau refleksi total pasokan, permintaan, dan tingkat hunian retail di Jakarta saat ini. Kita berada di, kondisi yang ini. Bila kita lihat sekilas, garis hijau ini menunjukkan tingkat hunian yang terrefleksi mengalami pelemahan, tidak hanya terjadi pada semester ini, tapi sedianya telah berlangsung pada semester sebelumnya. Kemudian kita juga lihat bahwa ada sedikit, peningkatan pada stok, rata yang ada di retail Jakarta saat ini. Demikian juga untuk, permintaan yang kita bisa lihat dari grafik abu muda ini menunjukkan ada sedikit koreksi atas permintaan ruang retail di, masa yang masih dibayangi pandemi ini. Kemudian, saya lanjutkan untuk harga sewa dan service charge pada ruang-ruang retail di Jakarta. Secara umum jika kita lihat pada seluruh
kelas retail di Jakarta untuk harga sewa relatif stagnan, meskipun pada beberapa kelas mengalami penyesuaian harga. Demikian juga untuk service charge atau biaya pengelolaan relatifly stagnan, bahkan ada kecenderungan pada beberapa kelas mengalami penurunan. Dan berikut, kami sampaikan sebaran retail, baik itu future maupun existing berdasarkan areanya. Jika kita lihat cukup menarik bahwa, ketika Bapak dan Ibu lihat pie chart di sebelah kiri, ini adalah gambaran sebaran future retail berdasarkan area yang dominansinya terletak di Jakarta Pusat. Sementara jika kita lihat, grafik di sebelah kanan, kita lihat bahwa sebaran existing retail secara dominansinya terletak di, Jakarta Selatan atau ada 44% retail saat ini berlokasi di wilayah administrasi Jakarta Selatan. Dan berikut adalah rekapitulasi rerata hunian dan total pasokan ruang retail di semester 1 tahun 2021. Jika kita lihat saat ini total rerata hunian mencapai 78,9% dengan ruang kosong sekitar 1 juta square meter dan total pasokan existing saat ini mencapai 4,8 juta square meter. Sementara itu future retail sampai 2 tahun ke depan kita lihat ada sekitar 6 retail yang akan masuk di pasar retail Jakarta. Kita tunggu saja dalam 2 tahun ke depan. Dan kemudian berikut adalah kilasan pasar untuk, subsektor retail di Jakarta. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa penjualan online memang saat ini menjadi tulang punggung, sebagai bagian dari omnichannel yang dilayangkan oleh, berbagai retailer bekerja sama dengan landlord dalam hal ini melakukan offering atau pemasaran melalui, omnichannel atau, online shopping. Dan kemudian juga retail standalone, menjadi salah satu strategi bertahan di masa pandemik ini, yang kami perkirakan akan terus, berlanjut. Dan kemudian juga, tidak bisa dipungkiri operasional retail harus diikuti dengan ketatnya pemberlakuan protokol kesehatan. Di beberapa publikasi global kami, temukan bahwa memang sudah menjadi tren penyediaan stasiun hand sanitizer, kemudian robotic system untuk penyemprotan disinfektan, termasuk hygiene theater yang diaplikasikan beberapa retailer untuk mencapai kenyamanan dan keamanan pengunjungnya. Dan di beberapa site, retail juga kami temui bahwa, pengelola retail melakukan, inovasi dengan melakukan exhibition hub di area lobi. Jadi, ruang pamer diperpanjang sampai area lobi sehingga, konsumen tidak perlu datang langsung ke store-nya yang mungkin akan memakan waktu atau durasi selama berada di dalam, retail. Dan insentif sewa ruang retail yang dirilis di akhir Juli tahun ini menjadi dukungan nyata bagi keberlanjutan sektor retail kita di tahun ini. Dan saya akan lanjutkan untuk kilasan pasar untuk kawasan industri di Greater Jakarta. Berikut adalah gambaran mengenai kawasan industri, regional. Saya coba masuk pada tataran skala makro bahwa berikut adalah pertumbuhan harga sewa warehouse di Asia Pasifik. Apakah bagian, refleksi dari pertumbuhan sewa warehouse ini merefleksikan, kawasan industri? Tentu saja karena, warehouse-warehouse ini umumnya berada pada industrial estate. Dari, tabel yang Bapak dan Ibu lihat, berikut adalah hasil publikasi dari Netfrank Asia Pasifik. Disebutkan bahwa, secara umum dari pergerakan harga sewa warehouse, yang direkam sejak tahun lalu dan tahun ini, kita temui bahwa Mumbai, Bangalore, Singapura, dan, Guangzhou merupakan, kota-kota yang mengalami, koreksi ya, pertumbuhan harga sewa warehouse-nya. Sementara secara umum rata harga sewa warehouse ini, berada pertumbuhannya pada angka -0,1 atau sedikit mengalami, koreksi. Sementara bagaimana dengan Jakarta? Kita lihat bahwa Jakarta berada pada, angka 1,2% pertumbuhan harga sewa warehouse, saat ini.
Dan berdasarkan publikasi tersebut, tentu saja berdasarkan analisis rekam jejak yang ada, disampaikan bahwa Jakarta diperkirakan akan cenderung stabil terkait pertumbuhan harga sewa warehouse-nya pada tahun ini. Dan berikut adalah ulasan pasar kawasan industri yang bisa kami sampaikan secara detail bahwa total pasokan lahan industri bertambah sekitar 2,65% dari semester sebelumnya. Tambahan stok ini berasal dari koridor timur dan juga ada dari koridor barat. Dan secara umum penjualan lahan saat ini berkisar pada 67,44% atau melemah sekitar 1,1% dari semester sebelumnya, yang berada pada angka 68,5%. Dan kemudian, berdasarkan analisa kami temui bahwa masih wilayah Bekasi hingga saat ini yang menjadi penyerap utama dalam penjualan lahan industri, atau sekitar 68% dari total serapan terjadi di wilayah Bekasi. Sementara itu jika kita lihat juga untuk, harga penawaran lahan secara umum di, Greater Jakarta cenderung meningkat pada beberapa submarket. Demikian juga dengan biaya pengelolaan. Dan berikut adalah informasi mengenai total pasokan dan permintaan. Kita saat ini berada di periode paling kanan ini ya, yang menunjukkan bahwa secara umum total pasokan bertambah seperti yang kami sampaikan sebelumnya, ada sekitar 2,65% tambahan dari stok sebelumnya. Dan kemudian permintaan pun sedikit meningkat meskipun rata penjualan menunjukkan bahwa terhitung melemah dari semester sebelumnya. Dan berikut adalah gambaran di bagian kiri serapan lahan untuk kawasan industri di Greater Jakarta. Jika Bapak dan Ibu lihat pada grafik ini menunjukkan serapan lahan per area di Greater Jakarta. Kita lihat bahwa Bekasi merupakan wilayah yang mendominasi serapan lahan saat ini, sementara harga lahan ditunjukkan pada grafik ini untuk berbagai koridor. Kita lihat beberapa submarket menunjukkan harga yang relatif stagnan, meskipun beberapa region, beberapa submarket menunjukkan peningkatan. Dan kita lihat Bogor memang secara umum harganya berada di atas rata wilayah-wilayah di koridor timur. Dan berikut adalah kilasan pasar untuk kawasan industri di Greater Jakarta. Dapat kami sampaikan bahwa dominasi serapan lahan di kawasan timur ini terjadi pada periode ini, pada semester ini dari sektor otomotif, data center, tekstil, dan FMCG. Sementara untuk kawasan barat umumnya terserap untuk sektor kimia, logistik, dan kesehatan, di mana penyerap-penyerap lahan ini tidak hanya datang dari investor asing, tapi juga datang dari investor lokal. Dan perluasan koridor timur sampai ke kawasan Subang saat ini telah menyerap komitmen dari sektor otomotif dan plastik pengemasan. Sementara itu, sektor potensial yang kami rekam menjadi penyerap lahan tertinggi di periode ini adalah sektor otomotif dan data center. Beberapa spot lahan yang tersebar di Greater Jakarta tidak hanya dari perluasan Greater Jakarta di bagian timur maupun di bagian barat, di koridor barat maksud kami, dalam jangka menengah ini akan menambah stok lahan industri untuk Greater Jakarta sendiri. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Untuk diskusi lebih lanjut, tentu saja dengan senang hati kami akan berbagi atau berdiskusi dengan Bapak dan Ibu jurnalis dalam press conference ini. Namun sesi itu akan saya arahkan dulu. Saya kembalikan ke Pak Martin atau Mbak Monica. Silakan. Iya, terima kasih Mbak Sari atas presentasinya. Untuk rekan-rekan media, seperti tadi juga sudah disebutkan oleh Mbak Sari, jika memang ada diskusi dan pertanyaan, bisa langsung diberikan ke kita melalui kolom chat atau mungkin bisa juga WA ke saya. Seperti salah satu pertanyaan ini sudah ada dari Mas Aziz, saya langsung bacakan.
Bagaimana pandangan Knight Frank terkait beberapa pengembang yang mulai masuk melantai ke bursa? Apakah ini bagian dari strategi pengembang yang mulai kepayahan kapital? Ya, silahkan Mbak Sari untuk pertanyaannya dari Mas Aziz. Baik, terima kasih Pak Aziz ya. Memang di masa pandemi, di masa yang kita masih dibayangi oleh pandemi ini, berbagai berbagai strategi ya harus kita apply. Untuk apa? Tentu saja untuk survival ya, untuk survival dan untuk business sustainability. Dari diskusi kami di global, kita temui untuk proses restrategi ketika kita melakukan proses restrategi bagaimana kita harus melangkah selanjutnya dalam bisnis ini di properti. Beberapa hal harus kita perhatikan. Tentu saja pertama adalah kita harus melakukan evaluasi performa dari subsektor tersebut ya. Jadi ketika ranah properti ada beberapa sektor, kita bermain di sektor yang mana, maka harus ada proses evaluasi dari performa yang tidak hanya dilakukan dari performa yang short term dalam 6 bulan, tapi juga dalam medium term dalam 2 tahun dan di atas 2 tahun atau long term. Setelah proses evaluasi tentu saja dilakukan proses-proses seperti proses kolaborasi, maksud saya kalibrasi. Kalibrasi dalam arti kita menilai bagaimana proses penghitungan cash flow yang terbaik untuk sustainability ya dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Tentu saja hal ini harus reflect back dengan kondisi masyarakat saat ini. Maksudnya kita melihat market profile saat ini, kita melihat bagaimana economic growth saat ini, bagaimana melihat peluang-peluang yang ada di depan, dan bagaimana melihat tren atau tendensius bisnis-bisnis yang berjalan dalam waktu dekat maupun ke depan. Dan seterusnya setelah proses kalibrasi ini tentu saja kita perlu melakukan proses kolaborasi, di mana ketika proses-proses melakukan setup strategi ini kita susun, kita harus berkolaborasi dengan stakeholder yang terkait. Jadi jika dalam proses dalam proses kalibrasinya dinyatakan atau direkomendasikan bahwa ini harus dibuka ke publik, maka kita harus hand in hand dengan stakeholder terkait untuk melakukan proses-proses go to public gitu ya. Dan kemudian jika memang kita harus melakukan proses strategi yang bersifat inovasi atau masih dalam dunia properti kita melakukan misalnya repurposing, maka kita harus melakukan engagement dengan stakeholder lain yang terkait. Dalam hal ini tentu saja tidak hanya stakeholder yang berada atau berasal dari kawasan properti, maksudnya berada dari sektor properti, tapi tentu saja kita harus juga melihat bagaimana kebijakan-kebijakan yang akan di-launching oleh pemerintah. Jadi private partnership, public-private partnership akan sangat perlu dikolaborasikan karena kita akan melihat bagaimana potensi-potensi insentif maupun potensi-potensi penyesuaian yang akan dilakukan pemerintah dalam memproses kebijakan-kebijakan yang akan kita rilis dalam proses restrategi. Jadi saya rasa untuk melakukan restrategi, apakah itu bentuk kepayahan atau itu bentuk proses untuk redesign bisnis propertinya, bagaimana dikembangkan dalam jangka menengah ini ke jangka panjang itu menjadi opsi setelah kita melakukan evaluasi, kalibrasi, dan tentu saja kita melakukan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan terkait. Saya rasa demikian Mbak Monica. Namun jika ada tambahan dari Pak Martin atau Pak Hasan, saya persilakan. Ya, Sari, mungkin pagi semua. Ya, silakan Pak Wilson. Ya, pagi-pagi. Ya, kalau saya bisa tambah sedikit ya mengenai pertanyaan ini yang sangat bagus. Ya, bisa dengar suaranya? Bisa, Pak. Ya, saya rasa mungkin dua hal ya. Satu, mungkin to take position of the bullish market ya, stock market sekarang. Itu satu ya. Kedua yang adalah to take position when the market fully recovered begitu. Ya, jadi source of fund to put the company structure in the positions supaya fundraising itu
lebih gampang ya when the market fully recovered itu. Ya tentu saja for company to go public is not an easy process. Ya internally saya rasa company itu juga perlu ada land bank yang bagus ya. Ya kalau nggak ada land bank itu kan bahan mentahnya ya untuk produksi rumah begitu, rumah atau properti yang lain sejenisnya. Jadi saya rasa land bank itu sangat penting untuk sebagai seseorang developer begitu. Ya. Mungkin saya rasa daripada kita dengar ya teman-teman jurnalis dengar dari kita, Sari mungkin bisa ajak jurnalis memberikan input juga ya. Jadi I think the role of the journalist is not just reporting. Iya. The role of the journalist also can play a significant role in terms of being a good analyst gitu. Ya. Sebagai sumber Oke. informasi juga ya. Iya betul betul. Oke, ya silakan. Baik, terima kasih dari Mbak Sari dan juga tambahannya dari Pak Wilson. Betul, jika memang nanti juga ada teman-teman jurnalis yang ingin menambahkan dan juga berdiskusi dengan kami, sangat open sekali karena sifatnya juga sama-sama kita dua arah saling berbagi informasi ya tentunya. Ya, sekali lagi terima kasih. Q&A session ini kita masih berlanjut. Jika Pak Edo, silakan Pak Edo. Ada tambahan Pak? Selamat pagi Pak Edo. Silakan Pak, berdiskusi langsung dengan Pak Wilson nih. Ya. Oke, mungkin dari jurnalis yang lain mungkin. Iya, mungkin jika memang ada Bapak, Ibu, dan teman-teman jurnalis lain, kesempatan untuk berdiskusi kita masih buka sekali saat ini. Kalau saya bisa tambah sedikit ya untuk tentang property market. Ya memang ya kondisi market pada umum ya masih bisa bilang masih lesu ya, kecuali beberapa sektor like logistic is doing pretty well ya. We are seeing the rental rate moving up ya despite of the pandemic. Occupancy also holding up pretty well. Yeah, but at the end of the day, kita selalu saya sampaikan ke teman-teman jurnalis maupun klien saya juga bahwa property should be playing a supporting role. Ya, jadi the real engine of growth itu adalah ekonomi kita, the real sector. Ya, so the real sector have to move forward before the property can move forward. Yeah. So the property sector is moving behind the real sector. Ya, it's being dragged by the real sector. Nah, itu selalu kita harus ingatkan. Ya. Jadi jangan anggap property sebagai key engine to move. Ya, properties are playing the supporting role for the real economy. Yaitu kita selalu harus ingatkan. Ya. Dan untuk itu saya rasa ya tentu saja supply and demand itu sangat penting ya. Ya, when the demand move up, when the economy is moving up, do we have the enough supply to accommodate the needs of the businesses, of the industrialists, of the well-being of the population? Ya, artinya when the income growth, ya mungkin mereka butuh rumah kan tentu saja. Ya, so all this would have to be properly analyzed and to get it right. Ya, supaya we do not oversupply in a particular sector when there's no demand for it. Yeah. So it's a simple theory saya rasa. Jadi, but it's simple, but it's not easy to execute. Yeah, it's not easy to execute. Ya, sering sekali developer ya ikut-ikutan ya. You know, somebody build something, ya everybody follow. Ya, jatuhnya oversupply, kan begitu. Ya, I think this what we have witnessed ya. So we need to, for property developer or the producer of space, ya, whether it's industrial, commercial, or residential space, saya rasa sangat penting jikalau developer itu do a very in-depth analysis, ya, to look at the local demand, ya, in details before they build, gitu. Ya.
Oke, saya mungkin tambahan sedikit dari saya begitu. Ya, Monica, back to you. Sari. Ya. Thank you so much Pak Wilson. Ya, Ya, mungkin Sari mau tambah sedikit atau dari Hasan Matin atau dari teman-teman jurnalis mungkin ya. Oke Pak. Yuk Pak Sari. Wilson, sehat Pak Wilson ya. ya Siapa Pak ini? Edo nih Pak Pak. Edo. Ya, How are you Pak Edo? bagus Pak, sehat. Ya. Mudah-mudahan kita semua sehat ya. Pak, mau diskusi aja sedikit Pak. Ini untuk sektor properti karena memang dia bagian dari pertumbuhan ekonomi kita atau nasional di Indonesia. Ini kalau dikaitkan dengan undang-undang Cipta Kerja itu loh Pak. Itu kalau analisisnya naik prank itu sampai saat ini seberapa besar Pak membooster sektor properti bisa tumbuh? Karena kok saya lihat belum terlalu terasa ya Pak. Kalau saya ya sebagai jurnalis kok belum begitu terasa. Contohnya kayak Bank Tanah, terus BP3 atau yang lain ya. Karena termasuk itu untuk orang asing ya. Itu ada kajian itu nggak Pak dari naik prank untuk sampai semester 1 ini Pak? Bisa di-share kita Pak? Ya mungkin saya sih, saya bukan ahlinya di Omnibus Law ya Pak Edo. Ya, jadi saya bukan ahlinya, tetapi kalau saya observe adalah Omnibus Law itu setting the right directions untuk negara ini to move forward ya Pak Edo. Ya, setting the right directions, right framework. Now, ya jadi Bapak tadi bilang tidak berasa kok ada ini. Setuju, ya. I think all this takes time ya Pak Edo. Ya, itu butuh waktu yang cukup panjang and also more importantly the execution-nya. Ya. Jadi kalau kita ada right framework but execution-nya jelek, ya percuma juga kan. Gitu. Ya. Jadi saya rasa Omnibus Law itu is the right directions ya to encourage the real sector to develop ya Pak Edo. Ya. Ya, jadi saya rasa tidak salah, is already on the right directions and to boost the real economy to growth. Ya, at the end of the day kalau seperti saya sampaikan tadi, kalau the real economy can move forward, baru the real sector, the property sector can move forward. Ya, gitu. Ya ini negara kita agak beda ya dengan negara yang Singapura atau Hong Kong atau New York gitu. Ya, mereka negara itu sangat open. Ya, jadi wealth-nya asing itu bisa masuk to stir up the price, stir up the demand. Ya, jadi kalau Indonesia itu sangat unik, Pak Edo. Ya dan teman-teman jurnalis. Ya, sangat unik. Jadi saya rasa hanya mungkin ya ini sedikit bercanda ya. Ya, hanya orang Indonesia yang bermain di sini yang ngerti how to play the game, Pak Edo. Ya, jadi sering sekali developer dari luar bilang, wah ini Indonesia kok kesannya is a big market, but it's very hard to penetrate begitu. Baik, saya bisa tanya ke Ibu Sari ya sebentar Pak. Ya, silakan Bu Sari. Ibu Sari, ini kan ada penambahan sampai lebih dari 235 mall yang beroperasi di PPKM perpanjangan ini. Semula kan yang uji coba 100-an mall ya. Mereka menerapkan sistem aplikasi itu, Mbak Sari itu. Peduli Lindungi. Ya, Peduli Lindungi. Ada nggak pantauan atau antisipasi atau analisis naik prank juga soal penerapan ini terhadap permintaan ruang retail itu seperti apa? Itu aja sih Mbak buat tambahan ini. Terima kasih Pak Ado atas poin diskusinya. Jadi memang seperti kita ketahui saya rasa berlaku sejak minggu lalu ya, bahwa setiap kita yang akan pergi ke mall kita harus dimintakan sertifikat vaksin. Dan setidaknya kita sudah mengakses Peduli Lindungi ya. Tidak hanya kita, tapi beberapa fasilitas olahraga pun itu ada standar operasionalnya ketika akan dititipkan di ruang-ruang retail.
Sejauh ini memang dengan demikian berjalannya proses vaksinasi dan berjalannya atau dilonggarkannya pembukaan ruang retail ini, saya melihat ada keselarasan dalam arti bahwa in other side, ini juga mem-boost proses vaksinasi di mana, seperti kita tahu untuk Jakarta saja ada, sekitar mungkin 3 juta penduduk yang masih belum proses vaksinasi ya. Dan, sedikit banyak dari riuh rendah proses vaksinasi ini juga, di beberapa komunitas, di beberapa kalangan menjadikan proses vaksinasi ini, prioritas. Dalam arti bahwa karena mereka, butuh untuk melakukan pergerakan, butuh untuk melakukan interaksi sehingga, dengan sendirinya melakukan, percepatan atau melakukan vaksinasi lah intinya itu. Dan jika kita lihat bahwa kesadaran masyarakat di Jakarta relatif cukup baik dibanding, mungkin di beberapa wilayah yang lain sehingga, rasanya mungkin untuk, wilayah metropolitan Jakarta syarat peduli lindungi ini tidak menjadi, constraint atau keterbatasan bagi masyarakat untuk, datang kembali ke mall karena mostly kalau kita lihat 3 juta dari 12 juta jiwa penduduk Jakarta, saya rasa sebagian besar, sudah divaksin dan tentu saja ini membuka, harapan, new hope untuk, para retailer, mendapatkan kunjungan dari, para konsumennya kembali gitu. Kami lihat sejauh ini animonya baik dari, retailer maupun dari konsumen, mempunyai masing-masing animo yang cukup baik, berekspektasi bahwa dari proses, pelonggaran dengan akses peduli lindungi atau pelonggaran dengan akses sertifikat vaksin ini menjadikan, salah satu angin segar lah ya untuk, retailer tentu saja di mana, membuka peluang bagi mereka untuk menggenjot kembali transaksi dari sektor retail. Dan tentu saja untuk, konsumen juga menjadikan, pilihan atau alternatif, kita berinteraksi untuk alternatif kita melakukan kegiatan, di mana, bisa kembali datang ke mall untuk melakukan, proses-proses sosialisasi yang biasa kita lakukan sebagai masyarakat, perkotaan. Dan, saya lihat juga tidak hanya, mmm, sektor-sektor yang menjadi prime mover seperti FMCG saat ini, tapi, rasanya beberapa sektor, seperti F&B ya juga jadi, cukup bergerak meskipun ada durasi-durasi waktu yang diberlakukan oleh retailer yang meng-apply atau, merujuk pada kebijakan yang diberlakukan pemerintah saat ini. Secara kuantitatif memang kami tidak, menyatakan berapa persen, animonya atau berapa persen perubahan atau berapa persen kunjungan peningkatan atas proses ini karena relatively ini masih, sangat singkat, masih, tergolong baru di-apply. Sehingga, dari beberapa catatan yang kami terima bahwa masyarakat, memberikan animo yang cukup baik atas proses ini karena, tidak sulit untuk masyarakat urban Jakarta mengakses peduli lindungi dan juga dengan kondisi mereka yang sebagian besar sudah melakukan vaksin, menjadikan, peluang mereka untuk kembali berinteraksi dan, melakukan kunjungan ke pusat perbelanjaan. Saya rasa demikian Pak Edo yang dapat saya sampaikan. Artinya ada angin segar, mudah-mudahan tingkat okupansi bisa lebih baik begitu ya Mbak ya? Betul, ada optimisme ya, Pak Edo, at least ini memberikan signal bahwa, kita bisa berinteraksi di masa pelonggaran, pergerakan ini dan tentu saja ini menjadikan optimisme yang bagus juga untuk, retailer di mana ketika mereka beradaptasi dari proses survival dan menerapkan pola-pola inovasi baru, mereka mengharapkan, testimoni dan kunjungan dan experience baru yang didapatkan oleh, para konsumennya. Kira-kira demikian Pak Edo. Terima kasih Mbak Sari, sehat terus, sukses terus buat naik Iya, naik. Pak Edo juga, sama-sama Pak.
Ya, terima kasih Pak Wilson, Mbak Sari, dan juga Pak Edo nih untuk diskusinya yang sangat informatif. Semoga juga semakin memberikan informasi yang valuable untuk rekan-rekan media semua yang hadir dalam press conference hari ini. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya itu ada dari Mbak Masya dari kompas.com menanyakan bagaimana sih pendapat Knight Frank melihat permintaan lahan untuk perluasan lahan dari mall yang sudah ada. Adakah potensi dan mengingat kebutuhan akan lahan terbuka hijau pasca pandemi? Silahkan Mbak Syari untuk membantu pertanyaan dari Mbak Masya. Terima kasih. Baik, makasih Mbak Monik, juga Mbak Masya dari Kompas ya. Kalau dari informasi yang kami rekam dalam proses penyusunan Jakarta Property Highlight, kami temui bahwa beberapa mall yang justru maksud kami retail atau pusat perbelanjaan yang telah terjadwal sebelumnya untuk memasuki pasar, dalam arti proses-proses mall tersebut berada dalam proses under construction atau sampai finishing ya. Saat ini kita bisa sebutkan mungkin sekitar 3 atau sampai 4 proyek ya menunda prosesnya untuk masuk di tahun ini. Jadi instead of perluasan, kita melihat justru yang sudah terencana pun harus melakukan peninjauan ulang untuk masuk pasar di tahun ini. Demikian, jadi saya tidak melihat adanya proses perluasan dalam arti bahwa adakah tambahan future supply dalam hal ini di tahun di mana kita masih dibayangi pandemi. Namun memang tidak bisa dipungkiri di sisi lain bahwa pasca pandemi ini kita membutuhkan atau preferensi orang akan bergerak pada mengakses ruang-ruang terbuka. Ya, apakah itu ruang retail atau ruang kita berinteraksi sosial, kita pasti akan mempunyai preferensi lebih kepada ruang-ruang terbuka. Sehingga kami rasa memang beberapa pusat perbelanjaan yang tergolong baru di Jakarta yang dirilis di tengah pandemi atau yang memang baru-baru ini dirilis, kita lihat bahwa exposure terkait ruang hijaunya cukup banyak dan itu menjadi selling point atau added value dari mall-mall baru tersebut menyediakan ruang terbuka atau open space ataupun ruang hijau ya yang bisa diakses oleh pengunjungnya. Dan jika kita flashback pada rekam jejak peluncuran dari retail-retail baru dengan ruang terbukanya ini, cukup mendapatkan animo yang cukup baik dari masyarakat ya. Kita lihat bahwa beberapa menjadi trending topik, beberapa menjadi hotspot yang menjadi favorite warga kota gitu, dan beberapa media sosial pun menjadikan hal ini jadi highlight gitu ya. Jadi hal yang meramaikan diskursus atau wacana diskusi kita di sosial media. Memang tidak bisa dipungkiri preferensi kita pasti akan lebih ke wilayah terbuka, sehingga untuk retail-retail baru yang bisa beradaptasi, yang bisa melakukan redesign, yang bisa melakukan relayout menuju ke wilayah-wilayah terbuka, menuju ke wilayah-wilayah hijau ya, yang lebih mengarah kepada pembukaan area hijau atau green building atau green retail ya. Saya rasa akan menjadi preferensi dan demikian juga akan menjadikan secara langsung direct impact ya untuk ketika kita beradaptasi pada green open space, maka akan berdampak langsung terhadap tingkat kunjungan tentu saja ketika menjadi trending topik atau menjadi pembicaraan masyarakat kota, ada curiosity dari kita untuk mendapatkan experience di ruang-ruang retail tersebut ya, di mana memang tidak banyak atau masih tergolong sedikit retail-retail di perkotaan, di Jakarta terutama, yang bisa mengaplikasikan mendesain ruang retailnya embedded atau menyatu dengan ruang hijau atau ruang terbuka. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan untuk Mbak Masya dari Kompas.
Baik, terima kasih Mbak Sari sekali lagi. Untuk pertanyaan berikutnya itu datang dari Mas Fatah dari Harian Properti. Beliau menanyakan, dengan adanya kebijakan pemerintah yang baru ini, mall sudah mulai bisa beroperasi. Bagaimana pandangan dari Natsheng sendiri terhadap situasi tersebut dan bagaimana juga arahan dari industri retail mengenai apakah ada stimulasi khusus untuk para tenan dan pengelola mall? Kira-kira begitu. Silahkan Mbak Sari. Oke. Terkait mall ya, tadi poinnya pada bagaimana tadi poinnya pada bagaimana, retailer menyambut gitu kira-kira ya, Iya, Mbak betul. Monica? Betul, betul. Bagaimana retailer menyambut, kebijakan-kebijakan yang akan tumbuh selain operasional buka atau pelonggarannya dirilis di, minggu ini, di akhir minggu lalu. Jadi, menurut saya ada beberapa hal yang menjadi hal yang positif, menjadi hal yang menggerakkan, menjadi hal yang, menggerakkan kita ke skenario yang lebih optimis bahwa pertama pelonggaran mal dengan akses Peduli Lindungi tentu saja akan, menjadikan mal bisa kembali diakses oleh, konsumennya, oleh masyarakat kota. Dan kedua adalah, ketika adanya insentif sewa retail yang dirilis oleh, pemerintah di akhir Juli lalu, saya rasa memang itu juga sangat ditunggu ya oleh, sektor retail untuk mendapatkan insentif, dari pemerintah. Karena kita lihat juga berbagai sektor properti lainnya sudah mendapatkan insentif dan retail menunggu gilirannya. Dan akhir Juli lalu saya rasa pemerintah, eee, melakukan rilis kebijakan yang, mendorong sektor ini tetap survive dan bertahan, di tengah pandemi. Dan juga, ada beberapa hal yang kami, notifikasi dari, proses penyusunan Jakarta Property Highlight ini sendiri bahwa retailer-retailer ini dalam jangka menengah sampai ke jangka panjang ke depan, dalam arti, sejak pandemi sampai 2 tahun berlalu dan di 2 tahun ke depan mereka, melakukan setup strategi di antaranya adalah, pastinya mereka melakukan, re-strategi ya. Re-strategi dalam hal ini tidak hanya secara fisik melakukan re-strategi bagaimana layout-layout yang harus mereka adaptasikan di dalam kondisi pandemi, tapi juga mereka melakukan, flexibility yang lebih terhadap, retailer-nya. Jadi flexibility ini dalam arti bahwa mereka melakukan diskusi dan negosiasi atau, mencapai deal antara kedua belah pihak untuk tetap bersama hand in hand, bertahan di dalam ruang retail yang telah ada saat ini. Saya rasa itu Mbak Monica untuk sektor retail ya, terutama untuk, bagaimana retailer menanggapi, optimisme yang muncul, signal-signal yang muncul dari proses yang berlangsung dalam beberapa minggu terakhir ini ya. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Mbak Sari. Baik, kita masih buka satu pertanyaan lagi untuk sesi Q&A ini. Jika dari teman-teman media masih ada hal yang mungkin belum jelas, atau mungkin juga ada yang ingin didiskusikan lagi sebagai point of discussion hari ini, silakan, kami sangat terbuka sekali untuk bisa memberikan pertanyaan melalui kolom chat atau juga bisa melalui WhatsApp, juga bisa nanti saya bacakan di preskon hari ini. Silahkan rekan-rekan media. Ya, baik. Mungkin satu pertanyaan lagi saya baca melalui WhatsApp itu mengenai industri. Mungkin bagaimana secara umum dinamika harga tanah industri di area Jakarta dan bagaimana biaya pengelolaannya? Mungkin ini pertanyaan terakhir dan bisa ditambahkan tanggapannya oleh mungkin Bu Ipung atau Mbak Sari, silakan.
Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Pada kesempatan ini saya mencoba menjelaskan dinamika pergerakan harga tanah kawasan industri khususnya di Greater Jakarta. Tadi secara secara umum sudah disampaikan oleh Sari dalam paparannya bahwa harga tanah di beberapa region mengalami peningkatan, sementara di kawasan Bekasi khususnya yang cukup mendominasi tingkat permintaan untuk tanah industri juga mengalami peningkatan sedikit. Di kawasan lain atau di region lain harga tanah di kawasan industri masih tetap stabil dan diharapkan ini akan tetap bertahan sampai akhir tahun. Sedangkan biaya pengelolaan tentu ini tergantung dengan cost atau harga utility seperti listrik dan juga UMR. Biasanya per 6 bulan atau per 1 tahun sekali pihak kawasan mereview kebijakan tersebut, dan jika dirasa bisa untuk mengalami kenaikan, maka itu biasanya peningkatannya tidak terlalu besar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau dari teman-teman ada yang mau ditambahkan dari Bu Sari atau Pak Martin? Mungkin saya sedikit aja kali ya, menambahkan apa yang Bu Ipung sampaikan. Jadi memang seperti yang Bu Ipung sampaikan bahwa evaluasi harga untuk sektor properti memang pasti dilakukan oleh setiap subsektor, termasuk diantaranya di sektor industri. Ya, meskipun kita sangat familiar saat ini dengan istilah harga COVID ya untuk berbagai sektor properti, namun saya rasa seperti yang disampaikan Pak Wilson sebelum ini bahwa beberapa sektor properti masih terbilang cukup baik performanya. Tadi disebutkan juga seperti logistik ya, saya rasa logistik ini is a part of industrial estate juga, bisa kita take into account align pergerakannya. Maka sektor ini memang no wonder ketika mereka melakukan penyesuaian harga di beberapa sektor. Tapi memang mengingat juga spot-spot lahan yang masih ada di Greater Jakarta tentu saja ya, di wilayah-wilayah suburb-nya Jakarta masih ada, dan kita lihat juga masih beberapa spot lahan baik dari koridor timur maupun koridor barat jadi lahan yang potensial untuk masuk sebagai pasokan baru, sehingga kompetisi harga pun akan diperhitungkan dalam hal ini ketika occupier akan masuk melakukan transaksi di sektor industri. Jadi adalah hal yang wajar ketika ada penyesuaian harga di sektor yang tergolong masih prospektif di tengah pandemi ini untuk sektor industri. Dan kita lihat juga, namun kompetisi harga atau ketersediaan lahan untuk wilayah suburb, untuk wilayah-wilayah industri yang tergolong baru yang sedang dikembangkan pemerintah, sehingga antar kawasan industri pun perlu melakukan penyesuaian atau harga-harga yang negotiable. Tentu saja pada tataran skala lahan tertentu, pada ukuran lahan tertentu yang bisa dinegosiasikan oleh occupier, antara, dalam hal ini maksud saya antara landlord dengan occupier. Jadi memang pastinya ada beberapa catatan terkait penyesuaian harga ke arah peningkatan, namun juga di tengah kompetisi harga dan kompetisi untuk meningkatkan performa penjualan, pasti saja ada slot atau celah untuk melakukan negosiasi ketika occupier akan melakukan transaksi pada bulk atau pada bilangan lahan yang cukup prospektif atau cukup besar ya slotnya. Saya rasa demikian yang bisa saya tambahkan. Saya kembalikan ke Mbak Monica. Baik,
Terima kasih Mbak Sari dan Bu Ipung atas tanggapan dari pertanyaan terakhir tadi. Seiring dengan pertanyaan terakhir juga sudah dijawab, maka dari itu kita akan tutup sesi Q&A ini dan juga saya akan langsung menutup juga untuk acara Preskon hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk rekan-rekan media sudah kembali meluangkan waktunya untuk mengikuti acara press conference dari Knight Frank Indonesia untuk sektor industri dan retail untuk Jakarta Property Highlight 1H 2021. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan sejahtera selalu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kembali. Sampai bertemu di press conference selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sari. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih. Pak Wilson, Mbak Ibu.